Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama di sini perkenalkan, saya Olivia selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini selama beberapa jam ke depan. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit rules untuk acara webinar kita pada pagi hari ini, di mana pertama-tama di sini teman-teman semua diharapkan untuk tetap mengaktifkan kameranya selama webinar ini berlangsung. Selain itu juga teman-teman semua di sini diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya selama webinar ini berlangsung agar supaya tidak mengganggu jalannya penyampaian materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Selain itu juga saya mau infoin di sini, nanti di akhir dari penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber, itu akan diadakan sesi Q&A. Jadi buat teman-teman semua yang nanti punya pertanyaan seputar materi yang disampaikan, mungkin selama narasumber kita menyampaikan materinya, teman-teman boleh merangkai kata-katanya terlebih dahulu untuk pertanyaannya, dan nanti untuk yang ingin bertanya boleh disampaikan melalui kolom chat, atau mungkin nanti yang mau bertanya secara langsung itu boleh raise hand, kemudian open mic nanti ya. Dan selanjutnya juga saya mau infoin bahwa nanti di akhir dari webinar kita pada pagi hari ini akan ada games. Jadi games ini juga nanti berhadiah buat pemenangnya, ada door prize-nya. Jadi buat kalian nanti misalkan ada saya infoin terkait dengan narasumbernya atau mungkin narasumbernya sedang menyampaikan materi, boleh diingat-ingat lagi pada saat sesi games nanti ya, karena lumayan banget kan hadiahnya, iseng-iseng berhadiah. Dan kita di sini pada acara pagi hari ini kita kedatangan narasumber hebat yaitu Dr. Eko Prastio, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Beliau ini lahir di Demak pada tanggal 8 April 1982. Untuk pendidikan terakhirnya sendiri, beliau ini S3 Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dengan konsentrasi kesehatan kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Untuk pekerjaannya sendiri, beliau sekarang ini menjadi dosen untuk program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Mungkin kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Dr. Eko Prastio. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Mbak Oli. Iya, selamat pagi. Indo. Bapak gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat Mbak Oli. Saya sangat excited, alhamdulillah karena pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, khususnya di kajian kita. Baik Bapak. Karena Bapak udah terlihat sangat excited nih untuk acara kita pada pagi hari ini, mungkin selanjutnya kita akan langsung beralih ke sesi pemaparan materi ya Pak ya, yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Eko Prasetyo. Untuk itu saya persilakan waktu dan tempat Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya izin share screen ya, teman-teman, Mbak Oli. Oke, apakah sudah tampil dengan baik, Mbak Alif dan teman-teman sekalian? Sudah Pak, sudah terlihat. Saya diberikan waktu berapa menit, Mbak Alif? Selama 1 jam ke depan Bapak. 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan tentunya adalah ucapan berisi terima kasih kepada Yapindo Jakarta yang telah memfasilitasi kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa bergabung ya di webinar series on the
temu pakar dengan kajian implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja K3 perkantoran. Yang selanjutnya, teman-teman, saya sangat excited ya, bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya dengan teman-teman sekalian ya dari seluruh penjuru Indonesia Raya ya. Nah, tadi sedikit profil dari moderator ya, Mbak Olive menyampaikan tersebar teman-teman mahasiswa baik dari program diploma ya, profesi ya, S1 dan mungkin beberapa adalah teman-teman sejawat kami yang Bapak, ada mohon di maaf, Pak. Indonesia. Ya. Ya. Sebentar, di sini beberapa dari rekan-rekan kita ada yang menyampaikan suaranya kurang terdengar. Mungkin dari Bapak boleh menggunakan earphone gitu, Pak. Saya sudah pakai, mungkin saya maksimalkan ya. Oh iya, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sudah jelas atau kurang maksimal, Mbak Olive? Sudah lebih jelas, Pak. Oh, baik. Oke. Ya. Sudah lebih baik, ya. Bulan ini saya dari rumah ini. Dari rumah, cuaca tidak tentu, namun semoga berjalan dengan baik. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, kita akan berdiskusi bersama, ya. Kita akan mengkaji bersama, mengembangkan wawasan kita bersama, khususnya di bidang K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Tadi perkenalan sudah disampaikan, teman-teman nanti silahkan bisa bergabung ya, main ya atau mampir ke kampus kami di Institut Teknologi Kesehatan Teknologi Utama Kudus. Ada program studi kesehatan masyarakat ya, ada keperawatan, ada puskesmas nanti. Sebelum beberapa yang nanti akan kita sampaikan, yang pertama adalah dasar dari kebijakan K3 perkantoran, ya. Ada latar belakang K3, potensi bahaya dan risiko pada karyawan perkantoran, ya. Tujuan K3 perkantoran, SMK 3 perkantoran, dan standar K3 berikut bagaimana implementasi program K3 di perkantoran. Teman-teman sekalian, beberapa kebijakan yang penting, ini saya yakin beberapa sudah sering diulas oleh Bapak Ibu dosen ya di kampus. Ya. Kita mulai dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ini saya sebelum lahir teman-teman. Ini sudah ada, sehingga menjadi awal yang baik untuk mengawal kita, sehingga program K3 ya termasuk nanti adalah K3 perkantoran ini bisa terus dikembangkan ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ini juga penting. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Nah, ini teman-teman, ini adalah kunci ya, bagaimana implementasi program K3 di semua lingkungan kerja, baik di perusahaan, ya, baik di rumah sakit, ya, sampai juga di perkantoran. Jadi merujuk pada poin ini, ya, poin ini. Ya. Ini menjadi sangat penting. Dan selanjutnya khusus dan nanti banyak kita bahas adalah di Permenkes, ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 ya, tentang standar
keselamatan dan kegiatan kerja perkantoran. Nah, ini teman-teman, kita akan banyak ya, kita akan banyak mengupas poin pada pagi hari ini di ruang lingkup Biantara hari ini. Kita mulai dari apa itu K3. Berapa kalau teman-teman yang sudah masuk di program studi kesehatan masyarakat atau mungkin D4, D3, K3 ini cukup familiar ya. Dan beberapa teman-teman saya yakin sudah juga dimulai dari bidang yang lain, apakah kebidanan ya, apakah keperawatan ya, fisioterapi dan lain sebagainya, juga testing menjadi hal penting. Apa itu K3 ya? K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin ya dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dua hal penting teman-teman, bahwa kalau kita mengkaji tentang K3, satu ada keselamatan kerja, dua ada kesehatan kerja. Ini penting. Kalau kita mampu melakukan dengan baik upaya keselamatan kerja, pasti resiko-resiko kecelakaan kerja akan bisa diminimalkan. Dan juga ya, kalau kita mampu melakukan upaya-upaya kegiatan kerja dengan baik, pasti yang namanya penyakit akibat kerja, gangguan-gangguan kesehatan juga akan bisa diminimalkan seminim-minimnya. Pada prinsipnya, ya, semua kantor mempunyai faktor risiko yang dapat menimbulkan risiko, baik kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Bagaimana tidak teman-teman? Ya, aktivitasnya kita bisa itu. Kalau mulai bekerja jam 8 ya, sampai dengan jam 14 ya, berapa jam itu? Ada 8 jam ya, ada 8 jam. Nah ini kita harus perhatikan ya, selama 8 jam pasti ada risiko ya, baik kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Perkantoran sebagai salah satu tempat kerja tidak terlepas dari berbagai potensinya. Apa ya, apa saja bentuknya ya, nanti kita bisa lihat. Teman-teman sekalian dan peserta webinar on ya, temu pakar ya, pada pagi hari ini yang sudah disiapkan dengan sangat baik oleh Yapindo ya, bahwa potensi bahaya dan risiko pada karyawan perkantoran ini ada 5 hazard. Wah, apa itu? Ya, 5 risiko bahaya. Ada fisik, ada kimia, ya, ada biologi, ada ergonomi, ada psikologi atau psikososial. Nah, ini kita perlu cermati. Ya, ternyata macam-macam ya. Apa saja Pak? Bahaya fisik kita bisa melihat sebagai contoh ya, ada kedisiplinan, ada guys, pencahayaan ya, dan penerangan ya, ini juga menjadi faktor fisik ya. Getaran mekanis juga sama ya. Bagaimana kondisi yang ada yang menjadi risiko di perkantoran? Kebisingan, nah ini satu hal yang bisa jadi ya selalu terjadi teman-teman ya, terjadi dan menjadi risiko pada tenaga kerja di perkantoran. Ya. Pencahayaan juga sama ya, pencahayaan ya seringkali kalau di perkantoran itu ya asal yang penting ada pencahayaan buatan, lampunya sudah siap, namun seringkali ya tidak memaksimalkan pencahayaan alami ya, bagaimana ventilasi yang ada ya, jendela yang baik sehingga
menghasilkan pencahayaan yang cukup ini juga banyak yang tidak di setting, tidak disiapkan. Pencahayaan dapat menyebabkan kelelahan pada mata. Debu dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Debu ini beberapa ahli menyebutkan masuk di biofisik, ada yang kimia ya. Kebisingan ini menyebabkan gangguan pendengaran ya. Kalau sering terjadi gangguan pendengaran, ya pasti ada risiko yang nanti mengarah ke aktivitas yang terhambat ya. Risiko kecelakaan juga bisa terjadi ya, sangat memungkinkan ya teman-teman. Bagaimana bahaya kimia ya? Hazard yang kedua ya, chemical ya. Ternyata cairan pembersih furnis yang mengandung solvent dapat menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pernafasan. Nah, ini lebih-lebih teman-teman atau tenaga kerja yang bekerja di perkantoran ya, bagian kebersihan ya, OB dan lain sebagainya ya, ini ada risiko. Aspergillus ini contoh risiko bahaya pada faktor biologi teman-teman. Apa itu? Ya, kalau di perkantoran itu banyak dokumen-dokumen. Semakin banyak dokumen, semakin banyak temukan, banyak debu, ya, di sana menjadi tempat yang sangat disukai, ya, favorable place bagi jamur Aspergillus yang menyebabkan aspergillosis. Jadi ini dari jamur Aspergillus. Nah ini secara biologi ya ini menjadi faktor risiko. Virus influenza, ya. Satu teman, ya, tenaga kerja yang bersin-bersin, terus pasti ya, kena yang lainnya. Ya. Satu pilek, yang lain gantian kena ya. Yang satu sudah sembuh, ditulari lagi ya. Ini contoh ya, yang sangat banyak ya, yang ada di lingkungan perkantoran. Selanjutnya ada bahaya ergonomi, teman-teman ya. Ergonomi itu mengarah ke ketidaksesuaian ya antara bekerja dengan pekerjaan yang dilakukan, ya, alat yang dipakai dan lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja yang ada yang setiap hari terpapar ya pada tenaga kerja. Kalau di perkantoran ya kita bisa melihat ya ruang lingkupnya ya, bahaya terkait dengan peralatan terdiri dari dimensi ya, penggunaan keyboard ya, mouse, meja gambar dan lain sebagainya ya, ini juga banyak ya. Seringkali yang penting kerja, ada tempat kerjanya ya. Namun tidak disesuaikan ya dengan postur tubuh tenaga kerja itu sendiri. Ini menjadi PR ya, menjadi PR untuk terus diperhatikan. Ya. Bahaya terkait lingkungan atau tempat kerja yang terdiri dari dimensi luas layout tempat kerja. Bahaya psikososial, apalagi ini. Nah, ini banyak teman-teman. Beban kerja yang berlebih, ketidakpuasan kerja, ya, konflik di tempat kerja, kurangnya penghargaan, nah, ini bisa menjadi salah satu dari beberapa risiko bahaya risiko sosial atau psikologi di lingkungan kerja, termasuk di lingkungan perkantoran. Apalagi ya pegawai baru ya, di tempat baru ya. Teman-temannya banyak yang jelas, wah ini pasti sangat berpengaruh pada risiko sosial dari tenaga kerja di perkantoran. Teman-teman sekalian, selanjutnya
selain resiko dari kecelakaan kerja, ada ya bentuk-bentuk PHK ya yang bisa menjadi resiko ya, bisa menjadi resiko dari tenaga kerja perkantoran. Di ILO ya, International Labour Organization, tidaknya menyebutkan 106 ya bentuk-bentuk occupational disease, penyakit akibat kerja. Di PP nomor 7 tahun 2019 kita teman-teman itu ada 89 ya, penyakit akibat kerja yang ada di lingkungan kerja. Ya, ini teman-teman ternyata banyak ya, banyak bentuk-bentuk PHK, penyakit akibat kerja yang juga ya menjadi risiko bagi tenaga kerja, termasuk di tenaga kerja perkantoran. Teman-teman, kita tentunya diharapkan akan semakin aware ya, semakin sadar ya bahwa ternyata ya namanya penyakit ya, itu tidak hanya penyakit infeksi, penyakit degeneratif ya, namun bentuk-bentuk penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya kita masuk teman-teman di K3 perkantoran, bahwa disebutkan ya, di Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 48 tahun 2016 ya, disebutkan bahwa setiap pimpinan kantor dan atau pengelola gedung wajib menyelenggarakan K3 perkantoran. Kalau PMK ini yang mengeluarkan Menteri Kesehatan, ya ini menjadi satu trigger yang harapannya dinas kesehatan, puskesmas, ya, rumah sakit, ya, dan yang terkait ini juga memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan K3 di perkantoran untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman dan nyaman, serta karyawan yang sehat, selamat, bugar, dan berkinerja yang selalu produktif. Jadi, kalau kita melakukan prinsip-prinsip K3 perkantoran, harapannya ya, tenaga kerja yang ada di perkantoran itu sehat, ya, aman, selamat, produktif. Ya. Nah, ini satu hal yang menjadi tujuan dari K3 perkantoran. Selanjutnya, ruang lingkup penting supaya K3 perkantoran itu dapat dilaksanakan dengan baik. Setidaknya ya, kita harus memperhatikan kantor-kantor itu harus memperhatikan ruang lingkup dua hal penting ini. Yang pertama adalah pembentukan dan pengembangan SMK 3 perkantoran. Pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Yang kedua, penerapan standar-standar K3 perkantoran. Nah, ini teman-teman secara lengkap ya, sebenarnya ada 186 ya, tidak salah di Permenkes ya, tahun 48 nomor 48 tahun 2016 ini. Kita mulai dari SMK 3 perkantoran, ruang lingkup dari sistem manajemen K3 perkantoran itu ada 5 teman-teman sekalian. Yang pertama ya, dimulai dari penetapan kebijakan K3 perkantoran. Ya. Adanya policy, safety, occupational health and safety di perkantoran ini menjadi awal yang penting. Ya. Selanjutnya, setelah
adanya penetapan kebijakan direncanakan, jadi ada ruang lingkup perencanaan K3 perkantoran, ada pelaksanaan rencana K3 perkantoran, ada pemantauan dan evaluasi, yang kelima adalah peninjauan ya dan peningkatan kinerja SMK3 perkantoran. Nah, ini satu ruang lingkup ya SMK3 perkantoran ini harus berkesinambungan, mulai dari penetapan kebijakan sampai ya dengan peninjauan peningkatan kinerja SMK3 perkantoran. SMK3 perkantoran dimulai dari penetapan kebijakan K3 perkantoran. Penetapan kebijakan K3 perkantoran ditetapkan secara tertulis dengan keputusan pimpinan kantor dan atau pengelola gedung dan disosialisasikan ke seluruh karyawan. Jadi teman-teman, kalau di kantor itu ya melaksanakan K3 perkantoran, pasti ada, ya ini berikut teman-teman, ada satu dokumen yang berisi kebijakan K3 perkantoran. Ini disusun oleh tim, ya, ada tujuan, ya, ruang lingkup dari K3 perkantoran, ya, komitmen kebijakan, ya, programnya, dan di dokumen ini, ya, itu disebutkan akan dievaluasi secara terus, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kebijakan K3 perkantoran merupakan bentuk komitmen dan tekad dalam melaksanakan kebijakan K3 perkantoran. Jadi kalau belum ada dokumen kebijakan K3 perkantoran, berarti teman-teman belum ya ada komitmen yang ada di perkantoran untuk program K3. SMK3, sistem manajemen K3 bersifat continual, ya, continuous atau continual improvement. Jadi satu rangkaian teman-teman. Ada PDCA, Plan, Do, Check, Action, Continuous Improvement, terus menerus. Dimulai dari polisi kebijakan, direncanakan programnya dengan baik, dilaksanakan semaksimal mungkin, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi, dan dilakukan review tinjauan manajemen, dan terus dievaluasi untuk tahun depannya, sehingga ini yang kita sebut dengan continuous improvement. Nah, ini teman-teman ya. Selanjutnya ada standar K3 perkantoran. Jadi ruang lingkup yang pertama tadi adalah SMK3 perkantoran, yang kedua adalah standar, ya, butir-butir program yang muncul di standarnya, ya, setidaknya ada 4 hal penting yang menjadi penguatan di K3 perkantoran, teman-teman. Yang pertama ada keselamatan kerja, ya. Yang kedua ada kesehatan kerja, yang ketiga ada kesehatan lingkungan kerja perkantoran, yang keempat adanya ergonomi perkantoran. Nah, ini keempat aspek yang menjadi standar di K3 perkantoran ini menjadi upaya kita bersama sehingga kantor ini diharapkan ya itu lingkungannya sehat, ya, tenaga kerja pegawainya sehat, dan pastinya produktif di dalam menjalankan tugas-tugas ya dari kantor yang ada. Kita mulai dari standar keselamatan kerja, teman-teman. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah persyaratan keselamatan kerja perkantoran. Yang kedua adalah kewaspadaan bencana perkantoran. Nah, ini kalau kita melihat ya poin-poin ini
cukup ya, lumayan ya, namun perlu ya dikaji ya, diinventarisir, dievaluasi ya, direview oleh tim unit K3 perkantoran ya, unit K3P, unit K3. Apa saja persyaratan ya keselamatan kerja perkantoran? Yang pertama, teman-teman sekalian ya, peserta webinar on temu pakar, ada pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Ini kalau kita lihat relatif cukup baik, selalu diagendakan. Yang kedua, desain alat dan tempat kerja. Nah, ini yang masih banyak ya, belum diatur dengan baik, teman-teman, di lingkungan kerja kita. Kita sering melihat ya, satu kantor itu berjubel dengan tenaga kerja ya, bisa satu meja 2 orang ya, atau mungkin satu meja 1 orang ya, tenaga pegawai di kantor ya, namun crowded ya. Perlu diperhatikan bagaimana desain alat dan tempat kerja sehingga ini betul-betul memenuhi ya, prinsip dari ergonomi. Ya. Yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat perkantoran. Ya. Pengelolaan listrik dan sumber api, ya, ini sering kita lupakan. Ya. Beberapa contoh ya pengelolaan listrik, ya ini juga modelnya gambar ini kalau saklar ya sebagai sumber arus listrik ya, itu speknya itu sumbernya harus ada saklarnya, sehingga kalau mau selesai pekerjaan tinggal matiin ya, tinggal meng-off-kan dari saklarnya, tidak tarik cabut sana ya, ada 5 yang dilepas, ini berisiko. Ini contoh ya, contoh yang ada ya di K3 perkantoran. Selanjutnya ada kewaspadaan bencana perkantoran. Kantor yang baik yang memenuhi prinsip-prinsip K3 perkantoran, di sana ada manajemen tanggap darurat gedung, ada manajemen keselamatan dan kebakaran gedung. Ya ini relatif ya, kalau di kantor itu tanggap SOP kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi gempa, ini relatif sudah baik. Beberapa yang perlu ditambahkan adalah manajemen tanggap ketika misalkan ya sekarang musim penghujan banyak di mana-mana ya, di daerah kita ya, ada tanah longsor, ada kebanjiran ya. Kalau itu masuk di lingkungan perkantoran, bagaimana ya SOP-nya, bagaimana pengaturan ya tanggap dari manajemen kayak bocah darurat ya. Persyaratan tata cara evakuasi ini juga penting, malah tambah nih, wes anggar menang. Penggunaan mekanik dan elektrik ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ya, P3K ini juga harus disiapkan ya teman-teman, itu penting ya kita lakukan. Selanjutnya ada standar ya kesehatan kerja, mulai dari peningkatan kesehatan kerja di perkantoran ya, pencegahan penyakit di perkantoran, penanganan penyakit di perkantoran ya, pemulihan kesehatan bagi karyawan di perkantoran, ini juga harus diperhatikan teman-teman. Beberapa contoh upaya peningkatan kesehatan kerja di perkantoran, ada upaya-upaya promosi kesehatan kerja, ada PHBS, ada penyediaan ruang ASI dan pemberian, ada pojok ASI,
dan ada aktivitas fisik, ya, bermas ini juga penting teman-teman, sehingga kita bisa melakukan upaya bersama, sehingga aspek dari kegiatan kerja pada tenaga kerja, pada pegawai di kantor ini diperhatikan. Ya, kalau ruang lingkupnya di dinas kesehatan, ya, rumah sakit misalkan, di puskesmas, ya, ini sebagai contoh bentuk perkantoran, ya, cukup baik, ya, cukup baik. Selanjutnya ada pencegahan penyakit di perkantoran. Teman-teman sekalian, di dalam upaya pencegahan penyakit di perkantoran, kita harus memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian faktor resiko. Ya. Ada hierarki kontrol, teman-teman. Ada eliminasi, ya, ada substitusi, ya, ada engineering, ya, atau rekayasa, ya, ada administratif, ya, ada PDA. Ya. Ini yang menjadi upaya kita, ya, kalau di lingkungan kerja tidak selalu, ya, langsung apa-apa, yang penting APD, yang penting pakai APD. Nah, ini teman-teman di hierarki kontrol kita mulai dari upaya yang baik, dari eliminasi, ya, itu menghilangkan risiko bahaya, substitusi itu mengganti bahan-bahan yang berbahaya menjadi yang kurang atau tidak berbahaya, upaya pengendalian teknis atau rekayasa, pengendalian administratif ini juga penting, sehingga itu menjadi tahapan yang kita upayakan, tidak langsung pakai APD, ya. Nah, ini ruang lingkup dari pencegahan penyakit di perkantoran. Selanjutnya, di pencegahan penyakit di perkantoran, ruang lingkup dari penemuan dini kasus penyakit ini juga penting dengan cara adanya pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Ini seringkali sudah cukup baik. Kesehatan berkala ini jarang yang dilakukan. Pemeriksaan kesehatan khusus ini perlu dilakukan, dan pemeriksaan kesehatan prapensiun juga penting dilakukan. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun, ya. Sehingga ini menjadi report, ya, yang baik di riwayat kesehatan kerja, ya. Dengan pemeriksaan kesehatan berkala ini, teman-teman, kita akan bisa mengetahui risiko. Disebutkan, ya, PAK itu 5 tahun baru bermunculan, ya. 10 tahun sering mengeluhkan, ya. 15 tahun sudah mengarah ke gangguan kerja. Ya, ini sangat penting, ya. Dengan ada pemeriksaan kesehatan berkala ini, kita akan mengetahui risikonya, juga bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kesehatan. Selanjutnya ada penanganan penyakit di perkantoran. Ini juga disiapkan tim yang memantau, ya, kesehatan kerja bagi karyawan, ya, bagi pegawai di perkantoran. Standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran juga perlu diperhatikan, teman-teman, ya. Ada sarana bangunan, penyediaan air, toilet, ya. Ada perbandingannya itu 1:40 untuk yang laki-laki, yang perempuan 1:25. Ya. Pengolahan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengamanan pangan, ya, pengendalian sektor ini saya rasa sudah cukup baik kalau kita lihat di lingkungan kerja perkantoran, namun perlu kita terus kuatkan, ya, sehingga
ini bisa menunjang ya produktivitas sosial. Beberapa contoh ya standar lingkungan, ini contoh kebisingan ya, ternyata ruang kantor yang umum ya, ruang kantor kerja yang pribadi ya, di kantin, ruang rapat itu standar kebisingannya juga berbeda-beda teman-teman. Jadi kita bisa ketahui ya, intensitasnya ini dengan mengukur secara berkala ya, dengan sound level meter. Standar ergonomi perkantoran, ya, luas tempat kerjanya, tata letak peralatan kantor, kursi harus ergonomis, ya, meja kerja, ya, postur kerja, ya, ketika kita bekerja, ya, berdiri atau duduk, ya, koridor, durasi kerja, manual handling, penanganan beban manual, ya, ini juga diperhatikan. Contoh yang sangat sederhana di ruang lingkup ergonomi adalah tata ya, pemilihan warna ya, di dalam ruangan, ya, ini juga perlu kita perhatikan. Ya. Sehingga secara ergonomi akan berdampak baik di psikologi tenaga kerja, sehingga terus meningkatkan produktivitas kerja. Teman-teman, ada yang tahu tidak kalau warna ini mempunyai arti secara psikologi? Ya. Ternyata warna hijau ya, itu menyegarkan, ya. Warna biru itu menyejukkan. Ya. Warna ungu apa-apa, warna ungu itu semangat, ya. Aktif. Ya. Kalau memungkinkan di kantor ya, di ruang unit-unit kecil itu dengan warna yang meningkatkan semangat kerja, ini sebetulnya akan sangat baik ya. Contoh yang lain teman-teman kita bisa perhatikan bersama adalah dalam penerapan prinsip-prinsip ergonomi, tentunya kursi ya, meja kerja ya, itu harus ergonomis ya, sehingga bagaimana kita memposisikan kursi meja ini harus sesuai dengan antropometri kerja. Ya. Penerapan prinsip ergonomi yang lain, nah ini teman-teman kita sering kalau megang mouse ngetik itu hanya asal aja ya, yang penting pegang ya. Tentunya setelah memahami prinsip ergonomi yang baik ya, dengan memegang mouse ya dan keyboard yang ergonomis ya, ini kita akan lebih produktif di dalam bekerja. Ya. Penerapan rehat singkat dengan metode 20-20-20. Nah, apa itu Pak? Ini juga penting ya teman-teman. Setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer, harus diselingi 20 detik rehat singkat dengan melihat ya, selain komputer sejauh 20 feet. Ya. 20 feet itu memiliki panjang 6 meter, lebar 2,4, ya, tinggi 2,6. Ya, ini ternyata kita jarang ya melakukan prinsip rehat singkat metode 20-20-20 ini. Nah, pokoknya kalau teman-teman, apalagi kalau sudah deadline ya, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu dosen ya, itu bisa siang pagi sampai siang ya, siang sampai sore teman-teman dilakukan di komputer. Nah, ini kita coba mulai ya dengan menerapkan prinsip ini. Pencatatan dan pelaporan ini juga menjadi bagian penting dari K3 perkantoran ya, bahwa pencatatan dan pelaporan kejadian atau kasus K3 meliputi kejadian hampir celaka ya, kejadian kecelakaan kerja ya, penyakit akibat kerja, kehilangan hari kerja, sampai dengan kematian akibat kerja, ini harus dicatat. Harus dicatat menjadi
dokumen penting sehingga kita bisa melakukan satu perencanaan yang baik di dalam ruang lingkup sistem manajemen K3 perkantoran. Dalam rangka melaksanakan K3 perkantoran dibentuk organisasi atau unit yang bertanggung jawab. Jadi tadi teman-teman semuanya, mulai dari ruang lingkup penerapan K3 dan standarnya yang ada 4 tadi, tidak mungkin dilakukan dengan baik kalau tidak ada unit K3P, teman-teman. Apa itu unit K3 perkantoran? Nah, ini fungsinya sama ya. Kalau di perusahaan ada P2K3 ya, panitia pembina K3 ya. Kalau di perkantoran ada K3P, K3 perkantoran. Kalau di rumah sakit ada K3RS, K3 rumah sakit ya. K3P, P2K3 dan K3RS ini menjadi unit khusus di bawah pimpinan tertinggi sehingga mampu mengawal program K3 di luar kerja dengan baik. Kalau ada unit K3P, kita akan bisa maksimal melakukan upaya-upaya program K3 perkantoran. Bagaimana implementasi program K3 perkantoran? Ya, teman-teman, kalau di K3 perkantoran melaksanakan program K3 perkantoran, ya, pasti ada kunci poin pentingnya, ada kebijakan K3 perkantoran, ada unit K3P-nya, ada SM K3 perkantoran. Mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemeriksaan, peninjauan ulang, ya, continuous improvement tadi. Adanya program keselamatan kerja, adanya program keselamatan kerja, ya, adanya program kesehatan lingkungan, adanya program ergonomi, dan adanya perencanaan pelaporan. Ke-6 poin ini menjadi resum penting. Ya. Dikatakan, ya, kalau kita ingin baik melaksanakan K3 perkantoran, ya, pastinya ke-6 hal ini jangan sampai kita lupakan. Nah, berikut teman-teman, ya, ini adalah indikator implementasi K3 perkantoran. Ada K3, kebijakan K3. Nah, ini teknis desainnya, teknis peralatan ya di kantor ya, ada titik kumpul apakah sudah ada genset yang menjadi bagian ya, ada P3K, ada aparnya ya, ada baju aslinya ya, ada tim medik tim K3 yang melakukan kesehatan pemeriksaan kesehatan berkala, ya. Ada penerapan prinsip ergonomi, kesesuaian antara kursi, meja, ya, ataupun alat kerja, ini menjadi penting teman-teman ya, menjadi penting sehingga kita bisa melihat, benar tidak sih kalau di kantor itu melakukan prinsip-prinsip implementasi dari kantor. Kesimpulan, ini dari gambaran tadi, diskusi kita harapkan nanti banyak diskusinya, pengembangan wawasan kita, bahwa implementasi K3 perkantoran sangat penting untuk menjamin terwujudnya kantor yang sehat, aman, nyaman, karyawan yang sehat, selamat, dan produktif. Pastinya semua setuju kan kalau pengen ya terakhir kerja itu sehat, selamat, produktif. Pasti semuanya sepakat ya, kalau di luar kerja pengen sehat, aman, dan nyaman ya. Kalau pengen lingkungannya sehat, tenaga kerjanya sehat dan produktif, pilihannya K3 perkantoran harus dilakukan. Kunci keberhasilan implementasi K3 perkantoran dimulai. Nah, ini teman-teman yang kita berbicara. Dimulai dari komitmen pimpinan kantor atau pengelola gedung yang didukung oleh seluruh karyawan. Yang ketiga, perlu pendampingan
sehingga K3 perkantoran menjadi kebutuhan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya sekedar program. Nah, ini pendampingan ini dilakukan oleh siapa? Nah, tentunya teman-teman ya dari perguruan tinggi dengan kajian riset K3 perkantoran yang baik, pelaksanaan program pengabdian yang baik di K3 perkantoran ya, bersama-sama dengan kantor dinas atau unit kerja, kita akan yakin ya bahwa K3 perkantoran ini bisa dilaksanakan, tidak hanya program namun menjadi kebutuhan, sehingga apa? Sehat, ya, selamat dan produktif. Ya, saya kira demikian Mbak Olive ya, moderator ya, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan waktu dan kebersamaan kita. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Tadi juga sudah disampaikan ada Q&A ya, tadi sudah ya, ini sudah menyiapkan ya banyak hadiah ya. Terima kasih Mbak Olive. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Dr. Eko, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat komprehensif ya Pak ya. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi Q&A. Jadi seperti yang sudah saya infokan di awal, buat teman-teman semua di sini yang punya pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Bapak Eko tadi, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Dan mungkin saya akan kasih waktu selama 2-3 menit ke depan sambil menunggu teman-teman semua, mungkin ada yang mau ketik dulu pertanyaannya di kolom chat atau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh nanti raise hand, kemudian akan saya bantu untuk menyebutkan namanya serta langsung dipersilakan untuk on mic ya. Sembari menunggu, mungkin saya ingin menginfokan kembali setelah sesi Q&A ini, nanti di akhir kita akan mengadakan games ya. Jadi untuk teman-teman semua, nanti boleh jangan leave dulu, jangan meninggalkan ruangan dulu karena nanti ada games, yang mana games ini untuk pemenangnya akan diberikan door prize. Itu ya. Kita masih menunggu untuk pertanyaannya. Kelihatannya di chat di sini masih sepi banget nih ya. Jadi kita akan menunggu sampai 2-3 menit ke depan. Bila ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Eko, dipersilakan ya teman-teman semua. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan masuk nih Pak ya. Saya bantu bacakan. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Alvin Febrian, berasal dari Universitas Jambi. Izin bertanya Bapak, mengapa gedung tinggi atau gedung perkantoran sering terjadi keselamatan kerja, contohnya terjadinya kebakaran dan robohnya sebuah gedung? Terima kasih Bapak. Mungkin untuk jawabannya saya serahkan kepada Bapak Eko. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih dari Mas Alfian ya, Universitas Jambi, tadi menyampaikan tentunya ini menjadi satu hal yang menarik ya, lebih kita sebagai contoh di negara kita ini masuk di ring of fire ya, jadi ring fire mulai dari Sumatera, ya, Jawa, sampai Sulawesi, naik ke Filipina, yang risiko bencananya itu sangat banyak. Ya.
saya masih ingat ada salah satu pakar ya dari kesehatan kerja, itu Prof. Anies menyampaikan bahwa kita Indonesia masuk di negara 1000 bencana, semua ada. Belum masuk ke tadi pertanyaan ya, ada banjir, gempa bumi, ya, longsor, ya, apalagi gunung meletus, yang sebagainya, semua ada di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita harus aware, sadar bahwa resiko itu ada dan itu harus kita cegah, harus kita kendalikan, termasuk resiko gedung yang tinggi, ketika ada bencana gempa itu resikonya kok banyak yang roboh seperti itu. Tentunya harus dievaluasi dengan baik ya Mas Alfian dan teman-teman sekalian bahwa bagaimana desain konstruksi yang sesuai dengan tata ruang di daerah berisiko gempa itu harus diperhatikan. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Kalau kita sesuaikan dengan baik, tentunya resiko itu bisa kita minimalkan. Dan kita pastikan ya, bahwa kalau di satu daerah dari mapping ya geografis itu masuk di resiko gempa yang mempunyai resiko tinggi, tentunya ketinggian maksimal berapa harus diikuti, maksimalnya 3. Ya, jangan buat gedung 5, ya, 7 ya, pasti berisiko, harus disesuaikan, ya, harus disesuaikan dengan ruang lingkup ketentuan ya. Ini menarik ya Mas Alfian, dan tentunya teman-teman bisa terus mengembangkan di kajian ini untuk menjadi pakar ya konstruksi safety di desain gedung supaya tetap sehat ya, selamat dan tentunya dari itu. Terima kasih Mbak Olive. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Semoga untuk Alvin tadi menjawab ya pertanyaannya Alvinnya. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada masuk dari Amanda. Pertanyaannya, perkenalkan saya Amanda dari ITKes Cendekia Utama Kudus mau bertanya, jika perusahaan sudah menerapkan K3 tetapi karyawan tidak menerapkan hal tersebut, langkah apa yang harus kita ambil sebagai penerapan kebijakan K3? Terima kasih. Mungkin untuk jawabannya dipersilakan kepada Bapak Eko. Terima kasih Mbak Olive. Jadi Amanda, saya masih ingat di ITKes itu ada 2 Amanda ya. Amanda Fitriana sama Amanda Fitria ya. Mbak Amanda, jadi pertanyaan yang bagus, mewakili teman-teman juga di lingkungan kerja, maksud perkantoran. Bisa jadi sudah ada K3 perkantorannya, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Bagaimana? Nah, ini sebenarnya mewakili potret yang terjadi di lingkungan kerja kita. Banyak kondisinya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai ahli K3 atau ahli kesehatan yang konsen di bidang safety, teman-teman harus melakukan advokasi ya, dan promosi yang lebih kuat ya, mulai dari pimpinan tertinggi, sehingga apa? Aktualisasi pelaksanaan program ini bisa menyentuh dan dilaksanakan sepenuh hati oleh seluruh tenaga kerja. Ya mungkin di awal agak sedikit terpaksa ya. Namun kalau terus dilakukan, manfaatnya dirasakan, akhirnya menjadi kebutuhan. Nah ini menjadi satu hal penting ya yang harus kita upayakan. Dan ternyata untuk melakukan hal ini tidak cukup hanya kali 2 kali, 1 bulan 2 bulan, tapi terus menerus ya Mbak Olive, Mbak Amanda dan teman-teman sekalian. Kita harus terus melakukan advokasi, harus melakukan promosi ya bersama dengan seluruh elemen melakukan program K3 termasuk K3 perkantoran. Dengan seperti ini harapannya kita akan bisa membuktikan ya K3 perkantoran. Itu Mbak Olive ya, Mbak Amanda dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya terhadap
pertanyaan dari Amanda tadi. Untuk Amanda, semoga jawaban dari Bapak Eko tadi bisa menjawab pertanyaannya ya. Untuk selanjutnya di sini kita ada pertanyaan lagi nih Pak. Selamat siang Pak, saya Timo, alumni D3 Sanitasi Poltekkes Kupang. Untuk aturan yang telah ada sering diabaikan di lingkungan kerja. Dalam hal ini tidak sesuai dengan prakteknya di lapangan atau dalam kurung perkantoran. Kira-kira bagaimana langkah yang bisa kita gunakan untuk mengurangi tingkat resiko kesakitan dalam lingkungan kerja? Terima kasih. Mungkin untuk jawabannya, saya persilakan kembali kepada Bapak Eko. Oke, terima kasih Mbak Olive. Terima kasih Mas Timo dari D3 Poltekkes ya, Poltekkes Kupang ya Mbak Olive ya. Jadi supaya supaya resiko itu bisa ditekan dan akhirnya diupayakan terus-menerus untuk meminimalkannya ya. Tim ya tadi kalau K3 perkantoran ada yang namanya K3P, K3 perkantoran. Ini harus mempunyai semangat yang tinggi, tidak jemu ya. Tidak putus asa untuk terus melakukan yang namanya SMK3, Plan, Do, Check, Action, Continuous Improvement. Mulai dari kebijakan yang baik, direncanakan programnya, dilaksanakan, dievaluasi, ditinjau ulang oleh tim, terus dilakukan perbaikan, ya terus menerus seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, pasti risiko kecelakaan, termasuk juga yang sering dilupakan adalah penyakit aerosol itu bisa ditekan seminimal mungkin. Sebetulnya yang menjadi permasalahan ya adalah kita atau tim yang ada itu berhenti setelah melaksanakan. Jadi kebijakan sudah ada direncanakan dengan baik, ya dilaksanakan, tapi lupa untuk mengevaluasi. Tapi sudah dilakukan evaluasi, pemeriksaan, tapi tidak ditinjau ulang lagi. Terus tidak dilakukan perbaikan untuk tahun berikutnya. Upaya prinsip continuous improvement ini sering dilupakan. Nah, sehingga apa? Resiko itu sering terjadi terus-menerus ada. Jadi Mas Timo silakan bergabung menjadi tim K3 nantinya ada satu, jangan putus asa, jangan berhenti, harus gigih ya, mempunyai semangat safety yang tinggi sehingga upaya itu terus menerus dilakukan ya. Continuous improvement menjadi kunci sehingga keberhasilan akan bisa tercapai. Outputnya apa? Ya sehat, selamat, produktif ya. Apa yang kita hasilkan tercapai. Itu Mbak Olive, Mas Timo, dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Eko atas tanggapan dari pertanyaannya Timo tadi. Semoga juga untuk Timo bisa menjawab ya apa yang sudah diberikan, tanggapan yang sudah diberikan oleh Bapak Eko tadi. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, mengingat ada keterbatasan waktu. Di sini masuk dari Dertina. Pertanyaannya, perkenalkan saya Dertiana Sianturi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Izin bertanya, apa saja tindakan yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki SMK 3 yang sering diabaikan oleh suatu pihak perusahaan yang dapat menyebabkan banyak terjadinya penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Terima kasih, Bapak. Mungkin untuk Bapak Eko udah ready ya untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Mbak Olive. Pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Dari Dertiana, Pak. SMK 3 sering diabaikan ya di tempat kerja, dengan kerja. Ini bagaimana? Jadi ini satu potret yang selalu terjadi ya teman-teman.
selalu terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sama ya. Tentunya kalau di sana sudah ada K3P ya, ada P2K3 kalau di luar lingkup perusahaan ya, perlu dilakukan upaya-upaya pengawasan dan pembinaan. Ya. Seringkali ini tidak dilakukan dengan baik. Kalau dalam konteksnya di perusahaan, di sana ada P2K3, dia melakukan SMK3, ya. Siapa yang melakukan pengawasan dan pembinaan? Pengawas K3 dari Dinas Tenaga Kerja. Pengawas K3 dari Dinas Tenaga Kerja ini melakukan upaya pengawasan, ya, pembinaan yang baik. Ya. Artinya apa? Ya, dipastikan bahwa SMK3 yang ada ini tidak hanya dokumen saja, teman-teman, ya. Tidak hanya dokumen saja, harus dilakukan, harus dievaluasi, harus ditinjau kembali secara periode. Upaya prinsip continuous improvement harus dilakukan. Kalau itu dilakukan dengan baik, artinya dilakukan pengawasan pembinaan dari di atasnya, ya tentunya K3 di lingkungan kerja, SMK3-nya akan bisa dijalankan. Ya. Jadi tadi kebetulan Pak Eko menyampaikan bahwa seringkali kita hanya terbatas di program. Ya. Sampai-sampai di satu perusahaan atau tempat kerja itu kalau di dinas ketenaga kerjaan itu ada award golden safety, ya. Tapi pelaksanaannya tidak ada, teman-teman, hanya dokumen saja, hanya program tertulis saja. Untuk itu bagaimana? Harus terus dilakukan supaya tidak hanya sekedar program tapi menjadi satu kebutuhan. Dilakukan pengawasan yang baik supaya menjadi kebutuhan. Kalau itu terpenuhi bisa, ya, dan saya yakin tidak cukup waktu tahun 2 tahun, ya 5 tahun atau terus menerus, kita akan mencapai, ya, dampak yang kita harapkan, ya, atau manfaat yang kita ingin capai tujuannya. Sehat, selamat, produktif. Itu Mbak Alif, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya yakin, ya, teman-teman setelah mendapatkan informasi ini, materi ini, webinar ini yang disiapkan dengan sangat baik oleh Yapindo, kita akan semakin aware, ya, semakin sadar, ya, bahwa ternyata posisi kita itu mempunyai peran yang penting. Teman-teman kita adalah mahasiswa, ya, nanti menjadi agent, ya, menjadi change of action, ya, menjadi agen pembaru. Kalau bertugas di perusahaan, rumah sakit, atau perkantoran yang tugasnya di unit K3P, K3 rumah sakit atau P2K3, teman-teman akan mengawal SMK3, akan mengawal program K3 yang ada di lingkungan kerja. Kantor oke, rumah sakit oke, perusahaan juga iya, ya, dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Oli dan teman-teman sekalian. Baik, Bapak, terima kasih kembali Bapak untuk penyampaian tanggapan dari pertanyaannya Kak Dertiana tadi. Untuk Kak Dertiana juga semoga jawaban dari Pak Eko tadi bisa menjawab pertanyaannya, ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita mungkin masuk ke sesi yang dinanti-nanti dari teman-teman semua. Kita akan beralih ke sesi games, ya, di mana nanti sekali lagi saya mau infoin bahwa dari games ini akan ada door prize-nya bagi satu orang pemenang. Jadi untuk itu mau ditunggu sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah, Kak. Oke, kita akan langsung sebentar, ya.
Di sini kita untuk gamesnya sendiri menggunakan Kahoot. Jadi saya akan memberikan pinnya dan juga mohon ditunggu sebentar. Oke, mungkin seperti yang teman-teman bisa lihat di situ ada di kolom chat ada link dan juga passwordnya, pinnya, game pinnya. Jadi teman-teman nanti boleh kalau yang mau pakai scan barcode ini bisa langsung aja di scan. Tapi kalau misalkan ada yang mau by link juga bisa. Saya udah cantumin juga untuk game pinnya di dalam kolom chat. Jadi saya akan menunggu sekitar 2 sampai 3 menit ke depan sampai beberapa dari kalian join. Karena nanti setelah waktu menunggunya habis, kita akan kunci dan tidak ada lagi yang bisa join untuk games ini. Gitu. Jadi mungkin sesegera mungkin bisa join ya teman-teman semua. Oke, udah memasuki detik-detik terakhir ya. Sekarang udah memasuki pukul 11.25, jadi kita close dulu dan kita akan langsung mulai gamesnya ya. Di sini kita ada 5 pertanyaan ya teman-teman semua, jadi mungkin bisa diingat-ingat lagi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapaknya. Dan di sini sedikit info aja, kita jawabnya itu cepet-cepetan seperti biasa gitu ya. Untuk Kahoot tuh yang paling cepat mendapatkan skor yang terbanyak gitu. Yang paling cepat dan yang benar ya menjawabnya. Oke, di sini terdapat 35 peserta yang menjawab benar. Jadi kita akan lihat kira-kira siapa yang mendapatkan skor tertinggi. Di monitor saya ini menampilkan Meli. Congrats untuk Meli. Untuk pertanyaan pertama, Meli memimpin. Dan untuk teman-teman lain mungkin jangan berkecil hati karena kita masih dapat 4 pertanyaan lain. Kita next lagi. Jadi saya udah masuk 34 pertanyaan, 34 jawaban nih. Terus bertambah udah 52. Sekarang kita lihat kira-kira berapa banyak nih yang menjawab benarnya. Nah, di layar monitor saya ini menampilkan 22 peserta yang menjawab dengan jawaban yang tepat. Kita lihat sekarang untuk skornya. Skor dari Meli disusul oleh Wawan untuk pertanyaan kedua ini. Mungkin untuk Meli jangan berkecil hati karena kita masih ada tiga pertanyaan selanjutnya. Dan untuk teman-teman lain juga tetap semangat karena kita masih masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, untuk pertanyaan ketiga baru satu nih yang masuk jawabannya di saya. Masih tetap terus bertambah dan 10 peserta yang menjawab sekarang sudah 20 nih, kelihatannya semakin bertambah ya antusiasnya dari teman-teman semua. Oke, kita masih tetap menunggu waktunya habis. Untuk yang menjawab tepat sendiri itu terdapat 9 peserta yang menjawab tepat. Dan kita lihat siapa yang memimpin untuk skor di pertanyaan ketiga ini masih dipegang oleh Wawan. Congrats untuk Wawan. Yang lain sekali lagi jangan berkecil hati, kita masih ada 2 pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan keempat ini kita masih memberikan waktu sekitar 30 detik untuk yang mau memberi jawaban. Di sini sudah masuk 5 jawaban dari para peserta. Sudah 15 jawaban dari peserta. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Ayo semangat, semangat. Yuk bisa yuk. Sudah 33 jawaban yang masuk. Dan ya di sini masuk beberapa jawaban dan jawaban yang benar adalah metode 20-20-20 dan
tidak ada yang menjawab benar untuk pertanyaan keempat ini. Jadi kita lihat mungkin untuk skornya masih dipegang oleh Wawan. Dan kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Jadi teman-teman di sini mungkin jawabnya bisa lebih cepat lagi karena skornya itu bergantung terhadap kecepatan dari teman-teman menjawab. Sudah 36 jawaban yang masuk, 10 detik lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya sudah selesai dan di sini terdapat 13 peserta yang menjawab benar dan kita lihat skor atau hasil akhirnya siapa nih yang mendapatkan door prize-nya. Di peringkat ketiga ada dari Reo, peringkat kedua ada dari Adelia, dan peringkat ke-1 ada dari siapa yo? Dari Wawan. Congrats untuk Wawan sudah memenangkan games kita untuk acara pada hari ini. Dan untuk Wawan mungkin boleh di screenshot ini sebagai bukti kemenangannya. Nanti saya akan berikan nomor contact person untuk bisa mengkonfirmasi terkait dengan hadiahnya ya di kolom chat. Oke, sebentar saya akan stop share terlebih dahulu. Baik, untuk Wawan, sekali lagi selamat atas kemenangannya untuk games kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dan sebelum memasuki akhir dari acara kita pada pagi hari ini, saya mau infoin bahwa sebagai pengganti dari absensi untuk webinar kita pada pagi hari ini, saya memberikan link sertifikat di dalam kolom chat. Jadi untuk teman-teman semua mungkin boleh diisi terlebih dahulu forms-nya. Nanti untuk penerimaan dari sertifikatnya ini sendiri mohon ditunggu 2 kali 24 jam ke depan ya teman-teman semua. Dan untuk itu kita sudah sampai di akhir dari acara kita pada acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Prastio atas waktu dan kesempatannya juga untuk bisa bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara kita pada pagi hari ini. Mungkin sedikit pantun dari saya, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sampai jumpa di lain kesempatan.